Selamat sore, selamat Boleh sahabat nggak buat sih? kita semua. Kembali Rumah Sakit Advent Bandung dengan penyuluhan kesehatan. Anda bertanya, dokter menjawab. Bersama saya Peggy Skandar Wowor. Dan kali ini narasumber kita adalah Dr. Weni Nusawakan yang akan membawakan kenapa gigiku sakit. Nah, kita akan ikuti sebentar paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Weni dan tentunya kepada seluruh partisipan yang hadir boleh bertanya ya. Nanti tuliskan pertanyaan Anda di chat room. Nanti saya akan bacakan dan Dr. Weni akan menjawab. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita menyatukan hati, berdoa agar segala sesuatunya acara ini dapat berjalan lancar. Demikian juga peralatan yang kita gunakan saat ini tidak akan ada kendala. Doa akan dilayangkan oleh Bapak Denis Tambunan. Silakan Pak Tambunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada Saban suci ini kembali kami bertemu di dalam room meeting dengan partisipan yang hadir dan narasumber Dr. Weni beserta moderator yang memimpin kami, Ibu Peggy. Kiranya Tuhan boleh memberkati acara ini berlangsung dengan baik dan sempurna, dan ini menjadi satu kepujian kemuliaan nama Tuhan saja. Segala penyuluhan kesehatan yang akan dibawakan oleh penyuluh, boleh Tuhan memberkatinya sehingga segala sesuatunya tercapai dengan baik. Semua peralatan yang digunakan Tuhan melalui internet ini, gadget dan apapun itu Tuhan campur tangan memberkati sehingga boleh berjalan dengan sempurna, dan itu menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Puji nama-Mu yang besar Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tambunan. Dan saat ini saya panggilkan Dr. Weni Nusawakan untuk bersama-sama. Boleh disambungkan Dr. Weni? Iya. Oh iya, baik Bu. Sebentar. Oke. Iya. Udah. Dr. Weni, selamat sore, selamat sahabat. Selamat sore, selamat sahabat Ibu Peggy dan semua saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Karena minggu lalu kebanyakan pertanyaannya tentang sakit gigi. Jadi pada hari sore ini saya mau menjelaskan kenapa gigiku sakit. Jadi penyebabnya ada beberapa ya. Iya, silakan Oke, Dok. yang pertama, iya saya boleh share screen silakan, dulu. Dokter. Ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, pada tahun lalu Kementerian Kesehatan Indonesia melakukan penelitian survei tahun 2021. Katanya dari semua anak Indonesia, 93% anak Indonesia punya lubang gigi. Hanya 7% orang anak Indonesia yang giginya tidak berlubang atau bebas dari karis gigi. Lalu tahun lalu juga dibilang kalau pandemi ini 2 dari 5 orang tidak menyikat gigi seharian. Karena di rumah aja nggak kemana-mana, jadi 2 dari 5 orang ini tidak menyikat gigi seharian. Jadi justru masalah gigi menjadi lebih banyak. Jadi cuci tangan lebih rajin dan masalah kesehatan lain lebih rajin, tetapi masalah kesehatan gigi agak disepelekan. Lalu 7 dari 10 orang menghindari ke dokter gigi, pergi ke dokter gigi pada masa pandemi. Kalau itu sih tentu saja normal karena takut buka masker dan buka mulut ya. Oke. Jadi sejak pandemi masalah gigi justru agak lebih banyak karena udah nggak banyak yang pergi ke dokter gigi dan yang menyikat gigi juga kesehatan giginya jadi berkurang kalau penelitian di Indonesia. Sekarang kita akan belajar sebelum kita ke penyakit gigi, kita lihat dulu fungsi gigi atau kegunaan gigi. Yang pertama tentu saja untuk mengunyah makanan. Kita punya gigi depan sama gigi belakang bentuknya beda. Kalau gigi depan gunanya untuk memotong makanan, gigit. Gigi belakang gunanya untuk mengunyah makanan, dihancurkan lalu ditelan supaya sistem pencernaan kita juga bisa bekerjanya tidak terlalu keras. Oke, lalu anak-anak mempunyai 20 gigi. Orang dewasa giginya 28 sampai 32. Ada yang cuma 28, ada yang sampai 32 gigi. Bahkan ada juga sih yang lebih.
Fungsi gigi yang kedua adalah untuk berbicara. Nah, kalau misalnya kita kehilangan gigi depan, kita akan sulit mengucapkan kata-kata dengan huruf N, Z, V, dan F. Soalnya contohnya kalau kita ngomong V atau F, pasti gigi atas ini nempel sama bibir. Jadi kalau gigi depan atasnya hilang, pasti kita nggak bisa bilang F atau V. Baru mau bilang N, kalau kita mau ngomong N, lidah nempel ke gigi atas bagian belakang. Kalau giginya nggak ada, susah bilang N atau Z. Jadi cadel. Nah, gimana kalau gigi belakang hilang? Misalnya gigi geraham atas bawah kiri kanan pada hilang semua, dicabut, itu akan kesulitan untuk mengucapkan huruf C atau kata-kata dengan huruf C, J atau sh. Misalnya mau ngomong church gitu, jadi agak cadel karena gigi belakangnya hilang. Jadi gigi itu mempengaruhi juga cara kita berbicara. Selanjutnya adalah penampilan kita. Tentu saja kita bisa lihat kita cuma lihat di kaca kecil, itu kelihatannya cuma kayak garis hitam di gigi geraham, tapi disikat-sikat nggak hilang-hilang. Tapi kalau di zoom diperbesar, ini sebenarnya adalah lubang gigi yang kecil. Penyebabnya apa? Yang pertama, paling sering adalah misalnya habis makan, baru kita tidak sikat gigi atau cara sikat gigi kita salah, sehingga sisa makanan menempel di gigi. Sisa makanan ini kalau udah menempel di gigi, dia bercampur sama bakteria, berubah menjadi asam, dan karena jadi asam, lama-lama membuat lubang pada gigi. Oke, ini contohnya. Kita lihat gambarannya, gigi ada 3 lapisan. Lapisan yang putih yang pertama yang di atas ini namanya enamel. Yang kedua yang warnanya kuning namanya dentin. Dan yang di dalam adalah saraf dan pembuluh darah namanya pulpa. Biasanya sisa makanan menempel di sela-sela gigi yang saya tunjuk dengan jari ini, atau enggak di bagian yang cekung. Kalau sisa makanan menempel dan berubah menjadi asam, bercampur sama bakteri, akhirnya membuat lubang. Kalau lubang masih di enamel seperti ini, biasanya giginya tidak terasa sakit. Cuman ada hitam-hitam di gigi, tapi kalau disikat nggak hilang-hilang. Kalau di gigi geraham ya. Dan tidak terasa sakit apapun. Kalau dibiarin terus, lama-lama bakterinya terus masuk ke dentin. Dentin ini pori-porinya lebih banyak daripada enamel, sehingga kalau bakteri udah masuk, dia bisa menyebar dengan lebih luas. Nah, kalau udah menyebar seperti ini ke dentin, berarti udah semakin dekat sama saraf. Jadi kalau makan dingin atau makan manis, mulai kerasa ngilu. Tapi ngilunya cuma kayak 1 detik atau setengah detik, hilang. Kalau dibiarin terus, gigi udah ngilu-ngilu, dibiarin aja, lama-lama lubangnya membesar. Di atas mungkin kelihatan masih kecil, tapi di dalamnya udah besar. Nah, kalau udah kena saraf, lama-lama giginya akan terasa sangat sakit. Terutama pada saat malam hari, itu sakit sekali seperti ditusuk pakai jarum. Itu rasanya giginya sakit banget. Dan mau dipakein apapun juga, kadang nggak hilang-hilang, kecuali minum obat. Nah, lalu kalau dibiarkan terus, lama-lama sakit giginya hilang. Oke, karena kalau lubang giginya makin besar, kena ke saraf, sarafnya lama-lama mati. Ya, kita bisa lihat di video ini, sarafnya mati. Dan kalau saraf sudah mati seperti ini, rasa sakit giginya hilang. Tetapi walaupun sakitnya hilang, infeksinya masih ada di situ. Oke, kalau dibiarkan terus infeksinya akan turun ke bawah, kalau untuk gigi bawah, ke ujung akar, lama-lama membentuk infeksi di ujung akar. Ini disebutnya adalah abses periapikal, yaitu seperti bisul di bawah akar gigi. Nah, kalau udah ada seperti ini, lama-lama giginya jadi lemah, gampang patah. Oke, kalau patahnya sudah lebih dari setengah atau 3/4 gigi, giginya harus dicabut. Nah, kalau
Daya tahan tubuh orang yang punya lubang gigi ini kuat, kalau infeksinya udah besar, biasanya dia cuma bengkak sedikit di gusi. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lagi lemah, kurang tidur, daya tahan tubuhnya lemah atau ada penyakit lain, biasanya bisa bengkak sampai abses besar. Ini gambaran absesnya, ini tergantung gigi mana yang terkena infeksi. Biasanya kalau gigi depan bawah kena infeksinya di bagian dagu sini. Kalau gigi atas bengkaknya di bawah mata. Kalau gigi geraham belakang bengkaknya di pipi sampai di leher. Nah, kalau bengkaknya udah besar banget, sebaiknya segera ke dokter gigi atau ke rumah sakit. Karena kalau bengkaknya udah besar, dalam posisi tidur, nanti lidahnya bisa terangkat, nanti rongga untuk napas bisa tertutup, jadi pas lagi tidur bisa kesulitan bernapas. Jadi kalau bengkaknya udah terlalu besar, sebaiknya pergi ke rumah sakit. Oke, ini disebabkan oleh infeksi pada gigi ya, hanya karena gigi berlubang. Baik, sekarang kita lihat perawatan dental karies atau lubang gigi. Yang pertama, kalau misalnya lubangnya masih enamel atau dentin, belum kena saraf, kita perawatannya adalah penambalan gigi. Ini biasanya sih cuma sekali datang ke dokter gigi lalu ditambal. Nah, kenapa kalau ke dokter gigi itu harus dibor giginya? Karena yang bagian yang hitam-hitam, infeksinya itu harus dihilangkan dulu. Habis itu baru giginya ditambal. Oke, kalau bahan tambahan sekarang warnanya udah sama kayak gigi, bukan kayak dulu. Kalau dulu banyak yang warnanya kayak silver, itu namanya amalgam. Kalau sekarang nama bahan tambahannya komposit, itu warnanya sama dengan gigi. Lalu disinar dan dihaluskan supaya pada saat gigit rasanya nyaman. Ini kalau lubangnya belum kena ke saraf. Bagaimana kalau sudah kena ke saraf gigi? Kalau sudah kena ke pulpanya, oke, ini namanya perawatan saluran akar. Kalau infeksinya sudah sampai ke pulpa, nanti supaya giginya nggak usah dicabut, ini namanya perawatan saluran akar. Jadi giginya dibuka, bagian saraf yang terinfeksinya dikeluarkan. Jadi infeksinya diangkat tanpa harus giginya dicabut. Infeksinya diangkat seperti ini, dibersihkan saluran akarnya, disebut dengan perawatan saluran akar karena yang dibersihkan dari bagian akar giginya dan ditambal sampai ke bagian akar giginya seperti di video ini ya. Lalu ditambal, kalau di video ini kayak cepat perawatannya, tetapi aslinya mungkin perawatannya bisa kalau sudah ada abses bisa datang sampai 3 sampai 5 kali. Tapi kalau misalnya belum ada abses, 1 kali visit juga bisa selesai. Jadi dilakukan penambalan sampai ke akarnya. Jadi yang diangkat hanya saraf yang terinfeksi, tapi giginya tidak usah dicabut. Kira-kira seperti ini. Lalu biasanya kalau udah perawatan saluran akar ini, lubang giginya sudah besar sekali, sehingga kalau hanya ditambal, biasanya tambalannya ada resiko untuk pecahnya tinggi karena tambalannya terlalu besar. Maka kalau selesai perawatan saluran akar, biasanya dilakukan perawatan gigi, dipasang crown atau mahkota gigi. Jadi giginya dikikis, dikecilin seperti ini, lalu dipasang mahkota gigi. Supaya nggak lepas-lepas lagi dan nggak rusak lagi tambalannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah saya jelaskan ya. Oke, ini gambaran gigi sehat dan gigi berlubang kalau di gigi depan. Kalau gigi depan itu paling sering lubangnya di sela-sela gigi ya, jadi di antara 2 gigi, seperti yang digambar bawah ini, di antara 2 gigi ada lubang di samping-samping. Kalau gigi belakang, kira-kira gambaran gigi berlubang seperti ini. Oke, kita bisa lihat gigi mana yang kita inginkan. Kita masing-masing bisa lihat sendiri di rumah. Apakah gigi kita sudah ada garis-garis coklat seperti ini? Kalau sudah ada, sebaiknya pergi ke dokter gigi, lakukan penambalan gigi sebelum semakin membesar dan sebelum sakit giginya. Oke, penyebab kerusakan gigi atau sakit gigi yang kedua adalah gingivitis dan periodontitis, yaitu pembengkakan pada gusi dan jaringan pendukung gigi. Ini gambaran kalau udah parah ya. Oke, kalau gusi sehat gambarannya seperti ini, yaitu gusinya warna pink atau coral pink atau sesuai dengan etnis orang tersebut,
Kalau orang yang kulitnya agak gelap, kadang-kadang warna gusinya juga lebih gelap. Tapi intinya dia tidak merah, tetapi warnanya kira-kira coral pink dan lekukan-lekukannya terlihat. Kita bisa lihat di sini perbandingan gambaran gusi yang sehat dan gusi yang tidak sehat. Kalau gusi yang sehat, lekukannya kelihatan. Kalau gusi yang tidak sehat, pinggirannya warnanya lebih merah dan kayak gendut-gendut gitu. Nah, seperti yang di panah hijau. Kenapa bisa terjadi lubang pada terjadi pembengkakan pada gusi? Jadi di antara gigi dan gusi itu ada celah. Oke, di antara gigi dan gusi ada celah dan biasanya sisa makanan juga bisa masuk ke celah ini. Karena agak sulit dibersihkan, lama-kelamaan dia menjadi plak namanya lalu menjadi keras. Makanya disebut dengan karang gigi karena sulit sekali dibersihkan. Oke, kira-kira karang gigi gambarannya seperti ini. Warnanya kadang-kadang ada yang kuning sampai hitam. Dia adanya di bawah, di dalam gusi, di bagian leher gigi seringnya. Kalau gigi bawah biasanya paling banyak itu ada di belakang gigi bawah depan, kalau gigi atas banyaknya di gigi belakang atas di dekat pipi. Nah, kalau udah kayak gitu lama-lama gusinya bisa jadi iritasi dan bengkak, lama-lama pun gusinya bisa terkikis seperti di gambar ini. Dan kalau udah terkikis, akarnya terbuka, giginya juga menjadi sensitif, suka ngilu-ngilu, kalau kena dingin atau kalau makan sesuatu yang dingin. Oke, dan lama-kelamaan kalau terus dibiarkan, gusinya lama-lama kalau terus kena iritasi akan terkikis, makin menyusut dan giginya jadi kelihatan panjang-panjang, gampang goyang, sakit kalau dipakai gigit dan kalau dia udah terlalu turun bisa lama-lama lepas sendiri. Oke, bagaimana perawatan gingivitis dan periodontitis ini? Perawatannya adalah melakukan pembersihan karang gigi sebelum terjadi masalah. Jadi pembersihan karang gigi ini hanya bisa dilakukan di dokter gigi ya, walaupun sekarang banyak iklan di online shop yang katanya pakai produk apa, cuman disikat bisa hilang, tapi biasanya itu tidak benar karena karang gigi itu keras banget ya. Jadi dilakukannya pakai alat namanya scaler. Prosedurnya namanya scaling, jadi karang giginya dikeluarkan seperti di video ini. Ini namanya prosedur scaling. Jadi bukan cuma yang kelihatan di luar, tetapi sampai di bawah gusinya semua dikeluarkan, lalu ini namanya polishing, giginya dipoles, dihaluskan. Kayak gitu setelah biasanya 3-7 hari pembengkakannya turun, gusinya nggak gampang berdarah lagi. Selain itu juga kalau gusi bengkak, kita kalau sikat gigi gampang berdarah. Kalau misalnya saudara-saudara lagi sikat gigi, pas ngeludah ada darah, itu ada kemungkinan kalau gusinya bengkak dan mungkin diperlukan perawatan scaling gigi atau pembersihan karang gigi. Selanjutnya adalah efek dari lubang gigi dan penyakit gingivitis dan periodontitis ini adalah biasanya giginya ompong. Kalau nggak dirawat, nggak diapa-apain ya. Jadi lubang gigi yang dibiarkan lama terus-menerus, lama-lama dia akan pecah-pecah-pecah dan akhirnya tinggal sisa akar gigi seperti di gambar ini. Kalau ada sisa akar gigi seperti ini, kemungkinan harus dicabut dan akhirnya jadi ompong. Lalu kalau gusi juga, kalau terlalu banyak karang gigi, nggak dibersihin, lama-lama gusinya terkikis, akhirnya giginya jadi panjang-panjang, goyang, lepas satu-satu, akhirnya jadi ompong. Penyebab ompong yang selanjutnya adalah trauma atau kecelakaan. Paling sering kalau kecelakaan ini biasanya yang kena gigi depan. Kalau jatuh atau ketabrak, biasanya yang paling kena itu gigi depan atas. Dan ini bisa menyebabkan giginya ompong. Nah, apa akibat dari gigi hilang yang tidak diganti? Kita akan melihat contoh di sini. Ini contohnya adalah gigi geraham pertama sebelah kanan yang hilang dan tidak diganti. Gusinya akan turun dan tulangnya, lalu gigi atasnya akan turun ke bawah. Kalau dia bawahnya nggak ada lawan. Walaupun nggak secepat ini, memakan waktu beberapa bulan. Nah, itu kalau dipakai gigit lama-lama jadi tidak seimbang dan sakit. Selain itu, gigi di belakangnya bisa maju ke depan, dia akan bergeser dan menjadi miring. Nah, kalau posisinya miring seperti ini, kalau dipakai gigit biasanya sakit juga,
Dan biasanya kalau miring kayak gini sisa makanan suka nyangkut di daerah yang miring dan ada lubang juga jadinya. Jadi kalau gigi ompong itu sebaiknya diganti karena dia bisa merusak gigi di samping-samping dan atasnya, bentuknya jadi nggak benar karena bergeser-geser, kalau gigi juga nggak seimbang, jadi mulai menimbulkan sakit-sakit yang lain. Selanjutnya, kalau gigi belakang hilang atau banyak gigi yang hilang dan tidak diganti, lama-kelamaan tulangnya juga akan menyusut, jadi lebih pendek, dan wajah kita yang tadinya agak lebih panjang, kalau giginya banyak yang ompong, akhirnya bisa jadi lebih pendek. Jadi muka kita terlihat lebih tua dari seharusnya. Jadi kalau punya gigi ompong harus diganti ya. Pakai gigi palsu supaya gigitannya benar, fungsinya baik, bisa mengunyah dengan baik, dan juga itu juga mempengaruhi penampilan kita. Perawatannya apa? Kalau gigi ompong, yang pertama adalah gigi palsu. Gigi palsu ini ada beberapa jenis. Saya akan menjelaskan ada 3 jenis. Yang pertama adalah gigi tiruan lepasan. Kalau gambar yang di atas, ini kalau yang gigi hilangnya ada beberapa, yang digantinya cuma sebagian, makanya namanya removable partial denture, yaitu hanya sebagian gigi, dan ini giginya bisa dilepas-lepas. Kalau semua giginya hilang, diganti sama complete denture atau gigi tiruan penuh. Jadi semua gigi diganti seperti gambar di bawah. Kalau gigi tiruan lepasan, bentuknya seperti ini. Jadi misalkan gigi belakangnya hilang, dipasangkan gigi tiruan lepasan, dikaitkan ke gigi depannya, lalu ini dilepas kalau lagi sikat gigi, gigi tiruannya disikat juga, dan kalau lagi tidur malam-malam giginya dilepas, lalu ditaruh di segelas air. Oke, lalu gigi tiruan jenis selanjutnya adalah gigi tiruan cekat atau fixed partial denture. Gigi tiruan cekat ini gambarannya seperti ini ya. Jadi contohnya ini gigi geraham pertama juga yang hilang. Ini gigi yang paling sering ompong sih, geraham pertama. Enggak, ini premolar kedua. Oke, jadi gigi samping-sampingnya dikecilin, dikikis oleh dokter gigi, baru dicetak. Lalu hasil cetakannya nanti dijadikan model. Habis itu dibuatkan gigi tiruannya seperti ini, dipasangkan, nanti pakai semen, jadi dia tidak bisa lepas-lepas. Cekat, nggak bisa dilepasin. Dan kebersihannya juga harus dijaga dengan baik. Jenis gigi tiruan yang selanjutnya adalah implan gigi atau dental implant. Dental implant gambarannya seperti ini. Misalkan gigi depan ini lepas, dipasangkan implan, bentuknya agak-agak seperti skrup. Oke, jadi dia fungsinya kayak akar giginya, dipasangkan seperti ini. Ini semua prosedurnya dibius, jadi pasien tidak akan merasakan rasa sakit apapun. Ini yang paling bagus dan paling nyaman dari semua jenis gigi palsu. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab kerusakan gigi dan penyebab sakit gigi yang selanjutnya. Ini yang paling sering terjadi ya. Selain lubang gigi dan periodontitis adalah impaksi gigi. Impaksi gigi itu apa? Kita akan sedikit melihat dan belajar tentang ronsen gigi. Ini namanya ronsen panoramik. Kalau dilihat di gambar, intinya kalau giginya normal, gambarannya giginya lurus-lurus semua, kalau dipakai gigit nyaman. Kalau impaksi, kita bisa lihat perbedaannya, ada beberapa gigi yang dipanah hijau, dia tumbuhnya miring-miring. Jadi nggak pada tempatnya. Ini namanya impaksi. Ya. Kalau gigi yang 2 di depan ini gigi taring, dia tidak bisa keluar karena tidak ada ruangan, jadi ada di dalam situ tertahan. Lalu gigi yang di belakang namanya gigi bungsu atau disebut dengan wisdom tooth atau ini geraham ketiga. Tidak bisa keluar karena dia tumbuhnya nggak sesuai poros, miring-miring, tertahan sama gigi lainnya. Itu namanya impaksi. Nah, kalau misalnya punya gigi impaksi, biasanya suka sakit-sakit. Sakit di gusi, sakit di telinga, sering sakit kepala. Kalau udah lagi sakit banget, susah membuka mulut, kelenjar di bawah
rahang sini yang di leher atas, ini rasanya bengkak. Nafas berbau, lidah terasa tidak enak, sampai sakit telinga juga. Oke, kita kan sebelumnya melihat dulu beberapa akibat dari gigi yang impaksi. Oke, ini contohnya giginya tumbuhnya miring, dia nggak bisa keluar, tapi gusi di atasnya jadi menonjol sedikit, sehingga kalau dipakai gigit, gusinya tergigit-gigit, dan akhirnya jadi bengkak berulang. Kadang bengkak, kadang hilang. Ini akibat dari impaksi gigi. Kalau dibiarkan terus, dia akan gitu terus, sakit, bengkak, hilang, bengkak, hilang. Orangnya minum obat, sakitnya hilang. Orang nggak minum obat, sakitnya ada gitu. Nah, solusinya kalau untuk gigi bungsu harus dicabut. Hanya itu sih, kalau posisi miring cabut aja. Kita punya 2 gigi geraham sudah cukup untuk mengunyah. Nah, contoh kalau gigi bawah udah dicabut, gigi atasnya tidak ada lawan sehingga dia akan turun ke bawah. Dan kalau dipakai gigit lama-kelamaan akan tidak seimbang karena dia posisinya turun sendiri, akhirnya akan sakit pas dipakai menggigit. Kalau dibiarkan terus makin lama makin turun dan menyebabkan bengkak kembali kepada gusi yang ada di bawahnya. Maka untuk gigi bungsu, khusus untuk gigi belakang, geraham ketiga, kalau giginya dicabut bawahnya, atasnya juga dicabut. Jadi harus dua-duanya. Ini akibat yang kedua, misalkan orang sudah pernah pakai kawat gigi, giginya sudah rata, tiba-tiba ketika orang ini berusia di atas 17 tahun, gigi geraham bungsunya tumbuh, gigi ini juga bisa mendorong gigi lainnya sehingga gigi depannya jadi bentuknya berantakan lagi. Gitu. Jadi memang gigi bungsu harus dicabut. Lalu selanjutnya, kalau misalnya gigi bungsu ini tumbuh, dia bisa membuat celah di antara gigi dan gusi sehingga banyak sisa makanan yang masuk, bisa terjadi infeksi gusi berulang. Ya, sama seperti yang tadi, kadang bengkak, kadang hilang. Lalu gigi bungsu juga bisa merusak gigi di depannya. Kalau tekanannya terlalu kuat, dia bisa menekan gigi geraham kedua sehingga mengakibatkan adanya lubang pada akar gigi. Kalau lubang ada di mahkota gigi itu bisa ditambal, tapi kalau lubang ada di akar gigi itu tidak bisa ditambal. Jadinya efeknya bisa harus cabut gigi geraham kedua dan geraham ketiga juga harus dicabut. Gitu. Jadi efek dari gigi bungsu ini kalau dibiarkan banyak sekali ya akibat buruknya. Dan biasanya ini dicabutnya nggak bisa dicabut biasa. Kalau cabut gigi biasa kan cuman kayak dikorek-korek baru ditarik. Kalau gigi bungsu dia harus dilakukan odontektomi, yaitu operasi kecil. Kira-kira gambarnya seperti yang tadi, gambarannya seperti yang ini. Ya gusinya dibuka sedikit, ini semua dibius segala macam, dibius pasti nggak kerasa apa-apa. Gusinya dibuka sedikit, baru dijahit. Kira-kira 1 minggu akan sembuh, 1 minggu udah cabut jahitan. Kira-kira seperti itu. Baiklah. Sekarang bagaimana kalau perawatan sakit gigi pas lagi ada di rumah? Yang pertama adalah kompres es, kalau lagi nggak ada obat. Lalu bisa juga kalau punya minyak cengkeh bisa dibeli di apotik, di toko obat, ditaruh di kapas, jadi bikin kapas kecil, misalnya ini karena gigi berlubang, Anda yakin kalau sakitnya gara-gara gigi berlubang. Buat kapas kecil, bentuknya bulat, baru teteskan minyak cengkeh ke kapas itu, masukkan ke lubang gigi. Ini ada efek sedatif yang akan mengurangi rasa sakit, jika sakitnya karena lubang gigi. Lalu kalau gusi bengkak bisa juga dilakukan kumur garam. Garam dan baking soda atau soda kue dicampur dengan air hangat, baru kumur-kumur. Itu bisa membantu mengurangi gusi yang bengkak. Lalu kalau karena trauma dan kecelakaan, biasanya sering anak kecil jatuh giginya lepas semua, sampai ke akar-akarnya copot, jatuh ke tanah misalnya. Kalau udah copot sampai ke akar-akarnya kita lihat giginya dicuci di air keran, tapi nggak boleh disikat ya. Jadi ada air yang mengalir, dicuci aja, baru kalau bisa dibalikin ke giginya. Tapi kalau tidak bisa, langsung pergi ke dokter gigi dalam waktu 30 menit cari dokter gigi yang terdekat.
pas dalam perjalanan ke dokter gigi ini, giginya ditaruh di dalam segelas susu supaya jaringan yang ada di giginya tidak rusak, dan kalau ditanam lagi ke gusinya, dia bisa menempel lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada susu, gigi yang lepas ini taruh aja di bawah lidah kita. Taruh di bawah lidah lalu langsung pergi ke dokter gigi terdekat biar bisa dilakukan perawatan. Nah, gimana kalau sakit cuma minum obat sakit gigi aja? Tentu saja obat itu cuma mengurangi gejala ya. Gejala sakitnya hilang tetapi infeksinya belum tentu hilang. Jadi kalau untuk sakit gigi itu selalu harus ada tindakan. Misalnya lubang ditambal, karang gigi harus dibersihkan. Kalau cuma minum obat aja itu cuma sementara, nggak akan menghilangkan penyakit, hanya menghilangkan gejala dan menghilangkan rasa sakit atau bengkak. Dan kalau infeksinya masih di situ, pasti nanti dia akan balik lagi, sakit lagi. Oke, sekarang kita belajar bagaimana perawatan untuk gigi kita. Yang pertama, kurangi makanan yang manis dan tidak menyehatkan. Tentu saja mungkin dari dokter yang lain sudah banyak pelajaran tentang makanan yang sehat, hidup sehat ya. Dan makanan yang manis itu pasti bakteria banyak berkumpul di situ dan bisa menyebabkan lubang gigi, maka harus dikurangi. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara sikat gigi, flossing, membersihkan sela-sela gigi, dan berkumur. Yang pertama, sikat gigi. Sikat gigi dilakukan 30 menit sesudah makan, karena kalau baru habis makan, kondisi pH keadaan di mulut ini masih asam, sehingga kalau habis makan langsung sikat gigi, malah bagian enamel gigi kita bisa terkikis. Maka kita harus tunggu 30 menit. Oke, cara menyikat gigi bagaimana yang baik? Cara menyikat gigi yang baik itu adalah yang biasa diajarkan, diputar-putar seperti ini. Kalau gigi atas sebaiknya ke arah bawah, gigi bawah ke arah atas. Tapi kalau di bagian pengunyahan digosok-gosok ke arah horizontal. Jangan lupa disikat di bagian dalamnya. Karena kalau gigi bawah paling sering karang gigi ini banyak di bagian dalam. Karena yang disikat cuma di luar aja. Jadi di dalamnya banyak karang gigi. Itu jangan lupa ya. Ini di videonya cuma gigi bawah, tapi aslinya tentu saja kita harus melakukan sikat gigi atas dan bawah. Lalu kalau pakai kawat gigi, cara sikat giginya sama aja, tapi bentuk sikat giginya agak beda. Bentuk sikat gigi orang yang pakai kawat gigi itu ada cekungan di tengah, agak masuk, jadi kawatnya juga bisa disikat. Nah, gambarannya seperti ini, tapi kalau menyikat gigi itu, apalagi pakai kawat, sebaiknya kita melihat di kaca, di cermin, pakai cermin, supaya kelihatan ini benar nggak udah bersih. Atau cuman karena sikat giginya pasta giginya rasa mint, jadi cuman seger aja tapi belum tentu bersih. Jadi lihat di kaca biar kita yakin memang sikat giginya udah benar-benar bersih. Karena kalau pakai kawat gigi orang membutuhkan kebersihan yang ekstra ya, karena sisa makanan pasti lebih sering nyangkut kalau di orang yang pakai kawat gigi. Jangan lupa di bagian dalam itu selalu harus disikat dan lidahnya juga dibersihkan. Selanjutnya, pasta giginya nggak usah terlalu banyak, sepanjang kacang polong aja, atau mungkin setengah dari sikat gigi untuk orang dewasa. Kalau untuk anak kecil apalagi jangan terlalu banyak, itu sudah cukup untuk membersihkan semua gigi. Lalu bulu sikatnya pilih yang rata dan lembut, karena kalau terlalu keras bisa mengikis gigi dan mengikis gusi. Terus sikat gigi 2-3 menit, 30 menit sesudah makan, tadi saya sudah jelaskan, dan paling sedikit atau minimal 2 kali sehari. Oke. Lalu ganti sikat gigi setelah sakit, karena biasanya misalnya habis COVID gitu, masih ada bakteri-bakteri di sikat gigi, itu harus diganti sikat giginya yang baru. Lalu kalau bulu sikatnya udah bentuknya berantakan kayak gini, dia tidak optimal lagi dalam membersihkan gigi, sebaiknya diganti menjadi yang baru. Lalu selanjutnya adalah flossing. Flossing ini adalah membersihkan sela-sela gigi. Membersihkan sela-sela gigi seperti ini. Jadi di antara 2 gigi, ini bulu sikat gigi nggak mungkin masuk. Jadi dimasukkan benang gigi supaya bersih. Karena sering sisa makanan nyangkut di situ.
Oke, di semua gigi, gigi depan dan juga gigi belakang. Supaya bersih sela-selanya dan tidak ada lubang di sela gigi. Kalau sulit memakai floss yang bentuknya benang, ada juga yang bentuknya pakai stick. Stick seperti ini. Ya. Jadi terserah Anda, saudara-saudara mau pilih pakai stick atau pakai benang, yang nyaman aja yang mana. Tapi intinya sih sela-sela giginya dibersihkan, di floss. Flossing ini kalau pakai kawat gigi bentuknya biasanya pakai yang benang. Caranya seperti ini, dimasukkan. Seperti itu, dibersihkan sela-selanya. Nah, kalau misalnya di merek, kita bisa lihat di kemasannya, benang gigi ini ada yang pakai wax atau lilin, ada juga yang enggak. Kalau yang pakai wax, kita bisa rasa pas lagi di floss itu rasanya licin. Nanti pas kalau dia udah kesat, berarti itu udah bersih. Kira-kira seperti itu. Jadi dilihat juga di kemasannya ini pakai wax atau enggak. Oke, flossing ini dilakukan satu kali sehari aja, biasanya malam hari sebelum sikat gigi. Kenapa sebelum sikat gigi? Karena sela-selanya dibersihin, habis itu pas sikat gigi kan pakai pasta gigi. Pasta gigi ini mengandung fluoride. Fluoride-nya itu berguna untuk menutup pori-pori gigi, jadi giginya jadi lebih keras. Jadi nggak gampang berlubang. Jadi flossing dulu, baru pakai sikat gigi dengan pasta gigi, supaya semua permukaan giginya terkena fluoride. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya adalah berkumur. Berkumur ini bisa kita lakukan sehari juga kalau lagi ada infeksi gigi, biasanya nanti dokter giginya meresepkan obat kumur tertentu, yang dipakai kalau sariawan gitu obat kumurnya biasanya hanya dipakai maksimal 2 minggu. Tapi kalau obat kumur yang biasa yang kita bisa beli sehari-hari di supermarket, pilih yang tidak mengandung alkohol supaya mulut kita tidak kering. Oke. Jangan lupa juga periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali, karena kadang-kadang kita tidak sadar kalau gigi kita itu ada karang giginya atau ada lubangnya. Karena kadang-kadang walaupun kita lihat pakai kaca, kita tidak terlalu mengerti keadaan gigi kita. Jadi harus periksa setiap 6 bulan, nanti dokternya kasih tahu, oh ini udah ada lubang kecil, oh ini gusinya agak bengkak, ada yang infaksi, dan lain-lain. Jadi masalahnya bisa diselesaikan sebelum ada sakit gigi. Mencegah lebih baik daripada mengobati dan lebih murah daripada mengobati. Walaupun sekarang kita sudah punya pelayanan BPJS, kalau Bapak Ibu ada yang punya BPJS, bisa ke dokter gigi di fase ke-1-nya masing-masing. Kalau perawatan untuk tambal gigi sederhana, cabut gigi sederhana itu bisa dilakukan di fase ke-1 ya dengan BPJS. Kalau udah agak lebih parah biasanya dikirim ke rumah sakit. Tapi fasilitas tersebut bisa digunakan ke dokter gigi juga, bukan cuman ke dokter umum atau ke dokter spesialis yang lainnya. Yang terakhir adalah ayat dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tubuhmu adalah Ka'bah Allah, oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita adalah bagian dari tubuh kita, maka kita juga harus menjaganya dengan menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut kita, kita juga memuliakan Allah. Baiklah, sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Gigi Wendy Nusawakan. Sangat informatif apa yang disampaikan dan sangat diperlukan untuk semua orang, semua usia. Jadi bagus sekali ya, sangat jelas dan saya jadi nyari-nyari gigi bungsunya di mana karena kan lupa nih dulu pernah dicabut apa enggak gitu kan. Iya. Dan memang selama pandemi banyak orang yang takut ke dokter gigi. Dan juga katanya banyak juga dokter gigi yang tutup praktek karena ada beberapa dari mereka yang meninggal karena terpapar COVID ya. Iya, betul, Bu. Iya. Di kolom chat ini ada satu pertanyaan. Nah, kepada seluruh partisipan yang ada di Zoom meeting ini,
Jika Anda ingin bertanya sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Weni, silakan tuliskan di kolom chat, atau kalau mau bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti saya panggilkan ya. Oke, yang Oke. pertama saya akan bacakan dari Ibu Anne Karamoy. Ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama katanya kalau pernah alergi anestesi mungkin ya. Anestesi ya mungkin. Apakah kalau bolong dan mau ditambal bahaya nggak? Nah, yang kedua, sehubungan dengan pandemi, takut ke dokter gigi, kan yang saya bilang tadi kan, Dok. Dan Iya. akhirnya gigi bolong sampai tinggal akarnya. Pertanyaannya, apakah harus ke dokter bedah gigi ya, karena tinggal akarnya? Gimana nih, Dok? Oh iya. Kalau alergi anestesi, kalau ditambal sih kadang-kadang nggak perlu pakai anestesi sih kalau ditambal, Mhm. tergantung situasinya. Biasanya kalau misalnya alergi anestesi, saraf giginya itu bisa dimatiin dulu, nanti pakai obat lain, habis itu baru minggu depannya balik, baru dilakukan perawatan saluran akar gitu, dan bisa ditambal. Terus kalau gigi tinggal akar, tergantung posisi dan lokasinya di mana, tapi biasanya sih dilakukan sama dokter gigi umum juga bisa, kalau sisa akar, kecuali gigi bungsu ya, misalnya sisa akarnya di gigi bungsunya baru bentuknya miring dan segala macam, harus di-ronsen dulu, baru ditentukan itu harus ke dokter bedah atau masih bisa sama dokter gigi umum. Hmm, Kira-kira seperti itu sih, Ibu iya, Ana. iya. Bu Ana, semoga menjawab ya. Ana ya, maaf. Oke, kalau masih kurang puas jawabannya boleh tuliskan lagi pertanyaannya. Iya, Hmm. Ibu. Oke. Kalau anestesi biasanya untuk cabut gigi, Hmm, kalau iya sih, tergantung situasi. oke. Kalau tambal kadang kalau terlalu sensitif bisa pakai, kalau orangnya takut banget minta anestesi juga nggak apa-apa, tapi Mungkin yang pakai kalau gel masih ya? bisa ditahan, Oh, tambal aja, nggak usah pakai anestesi. mhm, mhm. Iya, yang seremnya tuh denger bornya, drrrr, aduh, Iya. agak stres-stres itu kalau ke dokter gigi. Oke, nah ini gigi bolong sampai tinggal akarnya. It- Iya, mm. Itu bahaya nggak ya, Dok? itu iya bisa kadang-kadang bisa nggak sakit, tapi bisa juga buat infeksi yang kayak tadi Bang, tolong ini view. Bisa menyimpan bakteri juga ya, Dok ya? Kalau yang tinggal akar. Bakterinya bisa ada dan menyebar ke jaringan lunak yang lainnya, bisa infeksi ke gusinya, ke pipinya. Hmm, Kalau gigi atas ke bawah mata, kalau gigi bawah depan ke bawah dagu. Bisa infeksi kemana-mana sih sesuai dengan lokasi gigi itu ada di mana. Jadi infeksinya bisa menyebar, makanya kalau sisa akar sebaiknya dicabut aja giginya ya. sebelum infeksinya menyebar ke Hmm, mana-mana yang lain. Tapi diperiksakan dulu apa bisa dipertahankan atau enggak, harus dilihat juga sih Bu. Ada yang iya. masih bisa dipertahankan, dipasangin gigi palsu di atasnya, Mhm. masih bisa ditambal, ada juga yang harus dicabut. Jadi Jadi harus tergantung difoto ya. situasi. Iya, harus difoto ronsen baru nanti ditentukan ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Dilihat dari situ ya posisinya ya. Karena kalau udah Iya, tinggal akar aja ditambahin gigi palsu itu kayaknya nggak kuat ya, Dok ya. Dia harus kena di gigi lain lagi numpang. heeh, tergantung ada yang bisa, ada yang enggak. Hmm. Heeh. Ya. Oke, semoga menjawab ya, Anu ya. Dan Iya, berikutnya semoga menjawab Ibu Ana. ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Selamat sahabat Pak Gunawan. Izin tanya dok, mengapa dokter gigi harus selalu menggunakan bor gigi untuk treatment masalah gigi? Apa nggak bisa dikorek-korek saja dengan pengungkit? Wah, ini dia nih karena bornya berisik ya, Pak Gun ya. Serem jadinya ya. Sekarang sih udah ada bor yang nggak terlalu berisik Oh, bunyinya.
Terus kalau cuma dikorek-korek aja itu kurang bersih sih, Pak. Karena selain kita harus hilangin bagian infeksi yang kayak warnanya hitam-hitam, ada juga bagian giginya kalau udah kena lubang tuh biasanya dia jadi nggak terlalu keras, lembek, agak lembek. Itu kalau pakai cuma dikorek-korek nggak akan bisa keangkat, harus dibor. Jadi benar-benar bersih, keras, baru ditutup gitu. Jadi kalau pakai bor intinya lebih bersih. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang takut banget ke dokter gigi masih umur 3 tahun, nggak bisa, itu kita bisa lakukan yang seperti itu dan bahan tambalnya juga beda gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa sih, ya sebaiknya pakai bor aja sih, lebih bersih. Lebih bersih ya? Iya. Iya, Itu jawabannya Pak Pak Gunawan. Gunawan. Kemudian selanjutnya dari Bapak atau Ibu Awi nih. Sore Dok, terima kasih atas ilmunya yang sangat berguna. Saya pernah dengar seorang pakar naturopati bahwa nggak boleh pakai obat-obat kumur yang dijual bebas di pasaran karena itu poison. Jadi dianjurkan kumur-kumur pakai virgin coconut oil. Gimana nih Dok? Oh iya, tergantung sih. Saya juga kalau obat kumur itu menurut saya pilihan yang memang nggak harus selalu ada. Tapi kalau virgin coconut oil juga menurut saya belum lihat banyak penelitiannya, tetapi kayaknya nggak perlu pakai virgin coconut oil, yang penting kebersihan giginya dijaga, sikat gigi, flossing, itu sudah cukup. Kumur-kumur pakai air garam juga atau baking soda juga itu sudah cukup, karena antibakterialnya juga banyak. Di ludah kita juga bahan antibakterinya sudah cukup banyak. Kalau kita terlalu sering berkumur juga, makanya mulut kita bisa jadi kering. Kalau mulut kita kering, malahan nanti bakteri bisa bertumbuh lebih banyak gitu. Jadi memang nggak usah terlalu sering-sering banget sih kalau kumur-kumur. Iya iya benar ya. Saya juga pernah dengar katanya menggunakan obat kumur itu kurang baik katanya, justru malah meningkatkan bakteri. Nggak tahu itu Iya. benar atau tidak. Apalagi kalau ada yang mengandung alkohol ya. Jadi kalau misalnya pengen berkumur, pengen mulutnya merasa lebih segar, mungkin cari aja yang nggak mengandung alkohol, yang bahannya natural. Kayak ada sekarang yang mengandung yang dari siwak, itu ada beberapa merek yang natural sih. Oke. Nah, sebelum kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, kembali Pak Gunawan Cahyadi, saya mau tanya, sikat gigi yang paling baik tuh yang seperti apa, Dok? Oh iya, kalau sikat gigi itu kita lihat ukuran mulut kita ya. Kalau misalnya mulutnya gede, yang kayak ada bapak-bapak yang mulutnya bisa buka gede, pakai sikat gigi yang ukurannya panjang kayak ya kita merek yang ukurannya besar itu sampai belakang masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau sikat giginya nggak nyampe ke gigi belakang, karena paling sering bolong tuh gigi belakang karena nggak nyampe, pakai sikat gigi yang kepalanya kecil, ukuran anak-anak juga nggak apa-apa, walaupun kita sudah dewasa, yang penting nyambung sampai yang penting Belakang ya. sampai belakang kena bersih, kita bisa rasakan. Terus yang bulu sikatnya lembut, karena kadang-kadang kalau sikat gigi itu pilihannya soft, medium, hard. Kalau kita pakai yang keras, terus kalau nggak keras rasanya nggak bersih, kita sikat keras-keras, malah giginya kekikis atau gusinya jadi kekikis, jadi naik ke atas, akarnya terbuka, malah jadi sensitif. Jadi pilihlah yang bulunya lembut dan ukurannya sesuai dengan mulut kita ya. Kalau kecil ya yang penting semua bisa dibersihkan. Jadi yang paling bagus sih sebetulnya pilih yang soft aja ya untuk bulunya ya. Iya, Ya. tapi ya waktu sikat giginya juga yang tadi saya bilang sebaiknya lihat di kaca jadi benar-benar bersih. Dan jangan terlalu buru-buru karena mau pergi ke kerja gitu jadi buru-buru banget. Cuman rasa seger aja padahal nggak bersih gitu. Iya. Nah, sekarang kan banyak pasta gigi yang macam-macam. Saya sampai bingung ini untuk gigi putih, ini untuk itu macam-macam, pilihnya yang mana. Jadi yang paling bagus standar itu yang mana ya, Dok? Kalau standar itu sih, kalau semuanya udah dijual di supermarket biasanya udah melewati
udah Uji pasti lulus klinis ya? standar, heeh. Itu pilihan-pilihan aja sih, Bu. Tapi yang jelas kalau pemutih itu, yang ada bahan pemutihnya misalnya itu nggak mungkin putih sampai kayak artis gitu Oh, loh. Karena setiap orang tergantung etnisnya beda-beda, ada yang giginya memang warnanya lebih kuning, gitu. Kalau misalnya kita lihat artis di TV yang warnanya putih banget itu pasti bukan karena pakai pasta bukan gigi. karena pasta Itu gigi ya? biasanya iya, biasanya giginya dilapis veneer gitu, kayak Hmm. lapisan gigi 1 milimeter, tipis banget, cuman ditempelin di semen warnanya putih gitu. Jadi bukan asli juga. Jadi kalau di supermarket rata-rata semuanya udah standar. Tapi kalau misalnya giginya sensitif, pakailah pasta gigi yang sensitif gitu. Itu Kalau aja giginya biasa aja nggak sensitif ya pakai yang mana aja sih bebas. bebas ya? Oke. Iya. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi lagi. Mengapa ada suara bor gigi yang halus, mendering atau menderu? Mengapa kompresornya selalu ada di dekat unit gigi yang bersangkutan? Terus, apa pengaruh semprotan jet air pada saat bor gigi bekerja? Bagaimana kalau minta dibius saja setiap saat treatment gigi, apa resikonya keseringan dibius? Oke. Kenapa suaranya ada yang menderu, itu tergantung mereknya, biasanya lebih mahal ya, lebih pelan suaranya. Terus kalau kompresornya itu memang biasanya diletakkannya di dekat kursi dental itu, karena itu yang memberikan tenaga eee, buat bornya biar bisa muter kenceng, biar cepat selesai ya perawatannya. Habis itu dari bor itu harus keluar air, karena kalau nggak keluar air, kan jadi panas. Kalau panas, nanti sakit giginya. Jadi, harus keluar air biar pas dibor pasiennya merasa nyaman, tidak terasa sakit. Lalu, kompresor itu juga berguna untuk suction. Jadi, kan dari bor keluar air, baru ada sedotan, air itu disedot. Eee, Iya, Pakai supaya keluar kompresor ya. supaya airnya bisa kesedot, jadi pasiennya nggak keselak. Mm-mm. Lalu kalau anestesi kan perawatan giginya nggak mungkin, kalau misalnya nggak setiap minggu lah ya, nggak setiap saat dianestesi terus, tergantung kasusnya apa. Pasti maksudnya dokternya pasti bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya dia harus dianestesi, ya udah sekali datang yang ditambal sekali banyak aja giginya, jadi nggak usah sering-sering dianestesi kayak gitu. Mm-mm. Kalau dia mau sedikit-sedikit, tergantung kondisi sih Pak, beda-beda, pasti disesuaikan dengan keadaan orang tersebut dan diusahakan jangan sampai malah jadi bahaya ke pasiennya. Tidak mungkin juga di anestesi terus-menerus kalau nggak berguna gitu. Hmm, Nggak sering sih, tergantung situasi, tergantung kasus. iya, memang kalau anestesi sering-sering nggak boleh juga ya, dok ya. Nah, kalau cabut gigi juga nggak setiap minggu gitu. Kalau pasiennya punya penyakit lain, ya udah bulan depan lagi, nggak sering. Mm-mm. Nggak tiap hari dicabutin ya. Iya, nggak tiap hari. Oke, pertanyaan Terima berikutnya kasih Pak dari Gunawan. Pak Gunawan, semoga terjawab ya. Yang berikutnya dari MM. Waduh, ini MM apa ini? Oke, bagaimana mengatasi gusi bengkak yang sering muncul? Iya, kalau gusi bengkak yang sering muncul itu penyebabnya harus tahu dulu apa. Kalau Mm-mm. misalnya ada impaksi gigi, nanti dokternya bilang karena giginya ada yang tumbuh miring, impaksi berarti giginya harus dicabut. Tapi kalau ada infeksi di gusinya karena karang giginya harus dibersihkan. Yang jelas kalau bengkaknya sering itu jangan cuma minum obat, karena minum obat cuma buat sementara aja. Tapi kalau infeksinya tidak diangkat, nggak diambil, nggak dihilangkan, bengkaknya akan terus ada. Jadi Hmm. Bapak harus pergi ke dokter gigi, cari tahu penyebabnya apa karena lubang gigi, apa karena infeksi di gusi, atau karena ada gigi yang tumbuh tidak pada tempatnya. Kalau udah tahu penyebabnya, nanti infeksinya diangkat sama dokternya, dihilangkan, baru biasanya pasti hilang bengkak berulangnya sih. Yang Hmm. jelas jangan hanya minum obat aja sih itu. Iya, harus ke dokter ya kalau sering-sering seperti Iya. itu.
Oke, harus diperiksa ke dokter karena nanti diteropong sama dokternya. Ini kenapa ya gusinya? Oke. Ah, Selanjutnya kembali Pak Gunawan Cahyadi. Seberapa kuat bahan komposit gigi terhadap amalgam zaman dulu? Apa plus minusnya? oke. Kalau komposit gigi itu plusnya warnanya sama dengan warna gigi. Jadi kalau dipakai di gigi depan atau gigi belakang, nggak akan terlihat bedanya sama gigi kita. Kecuali warnanya beda, karena itu warnanya ada beberapa jenis ya. Kalau salah taruh warna kelihatan bedanya gitu. Terus kalau yang zaman sekarang sih komposit itu sudah banyak banget yang bagus sehingga dia kuat. Kalau misalnya amalgam, dia memang sangat keras sekali, kuat sekali, tetapi efek sampingnya itu dia mengandung merkuri ya. Jadi itu kan kita campurin silver sama merkuri, itu dicampur sampai keras. Kalau merkuri itu untuk berbahaya untuk tubuh kita, apalagi untuk wanita. Nanti kalau dia lagi hamil, misalnya wanita, itu bisa berbahaya untuk janinnya, mempengaruhi kehamilannya begitu. Jadi sekarang merkuri sudah tidak digunakan lagi, cuman ya masih banyak orang-orang yang ada tambahan amalgamnya dari dulu gitu. Bukan merkuri ya, maaf, amalgam, tapi itu memang mengandung ada merkurinya. Merkurinya. Nah, kalau Jadi yang sudah itu, tidak digunakan. oke, gimana dok yang udah keburu orang lama pakai itu? Apakah bisa diganti atau gimana? Bisa diganti. Bisa Oh, diganti sih. dibor Iya, lagi ya, dikeluarin ya. dibuka lagi, diganti lagi yang baru. Hmm. Iya. Oke, Pak Gunawan, semoga menjawab. Selanjutnya dari Ibu Elvina, gimana kalau berkumur dengan air rebusan daun sirih? Apakah bisa rutin? Daun sirih, sirih itu yang merah itu ya? Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang daun sirih Oh merah, iya. yang hijau. Sirih dok, sirih yang buat nginang tuh dok, ijo. Oh iya, Kan kalau katanya nggak daun sirih salah, itu bisa jadi antibiotik katanya. Iya betul Bu Peggy. Itu Betul ya? hoax iya. atau fakta dok? Daun sirih direbus itu. Saya juga mau nanya tadinya. Itu oke. Daun sirih itu boleh, tetapi kalau antibiotik juga jangan dipakai terus-menerus ya. Karena lama-lama jadi resisten. Maksudnya bakterinya justru kalau dipakai lebih dari 2 minggu, kalau dipakai terlalu lama justru malah bisa bikin berjamur pada gigi. Maksudnya pada gigi, pada jaringan lunak, pada lidah, pada pipi gitu. Jadi nggak usah dipakai terlalu sering, pada saat diperlukan aja. Misalkan kalau sariawan, biasanya sih kayak gitu, nggak usah terlalu sering-sering banget. Maksud Kalau nggak dokter perlu, nantinya maaf bisa mengganggu mikrobiota di iya, mulut ya dok ya? iya bisa Betul ya? mengganggu mikrobiota di mulut. Malah bakteri, malah mulutnya selain kalau mulutnya jadi kering, malah bisa jadi berjamur dan bakterinya justru bisa jadi lebih banyak. Gitu. Dan bisa jadi resisten juga. Kalau nggak diperlukan tetapi dipakai terus. Jadi segala sesuatu itu nggak usah berlebihan, dipakainya pada saat diperlukan saja. Oke. Ya, semoga menjawab ya. Dan kembali Bapak Gunawan Cahyadi. Seru nih kalau ada Pak Gunawan nih, banyak pertanyaan. Dari begitu banyak masalah gigi yang dijelaskan sore ini, mana saja yang boleh dan menjadi kewenangan dokter gigi umum saja daripada dokter gigi spesialis ataupun subspesialis? Oke. Kalau untuk gigi impaksi biasanya dirujuk ke dokter spesialis bedah mulut. Kalau untuk gigi tiruan, kasus-kasus tertentu ada yang masih wilayah abu-abu. Kalau dokter gigi umum yang udah jam terbangnya lama, dia bisa bikin implan. Ada yang dia bikin, tapi kalau misalkan implan atau gigi tiruan yang penuh semuanya, biasanya sih dirujuknya ke dokter gigi spesialis. Prostodonti, kalau di Rumah Sakit Advent kita punya dokter gigi Paul. Tergantung kasusnya,
Karena kalau dokter gigi itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Intinya sih kalau udah kompleks dirujuk ke spesialisnya. Tapi kalau yang tambal sederhana, cuma tambal gigi aja, itu dokter gigi umum bisa kerjakan. Perawatan saluran akar, yang gigi depan atau gigi geraham bawah yang akarnya cuma 2 kelihatan gitu, itu bisa dilakukan dokter umum. Tapi kalau udah agak susah dirujuk ke dokter spesialis. Jadi harus dilihat semuanya sih Pak, ronsennya, nanti baru dibahas tergantung kasusnya masing-masing. Tapi kalau yang jelas kalau bedah mulut misalnya patah rahang atau impaksi yang miring banget, atau rahangnya miring kalau buka mulut, itu bedah mulut udah pasti. Terus kalau sariawan nggak hilang-hilang sebulan. Nah, kalau ada kanker di mulut atau lesi putih nggak hilang-hilang, itu kita rujuk ke spesialis oral medicine ada juga. Terus kalau kawat gigi ortodonti, kalau saya sih kebetulan saya nggak mengerjakan itu, saya lebih baik rujuk ke dokter spesialis ortodonti. Karena kalau salah-salah sedikit aja bisa rahangnya jadi miring, apalagi kalau kerjainnya ke tukang gigi gitu. Itu kalau menurut saya kalau kawat gigi sebaiknya ke dokter spesialis ortodonti. Terus apalagi ya spesialis itu kedokteran gigi anak. Kadang-kadang kalau sulit anak misalnya di bawah umur 4 tahun, di bawah umur 5 tahun lah, itu kan sulit sekali. Terus anak-anak berkebutuhan khusus itu yang misalnya ada cacatnya atau yang ada hyperactivity atau ada kelainan-kelainan, itu dikirimnya ke dokter gigi spesialis anak. Kalau sulit sekali dikerjakan, nanti dikerjakan di bius total, bisa dikerjakannya di kamar operasi, semua gigi sekaligus. Tapi ya itu tergantung kasusnya juga ya. Jadi banyak kasus-kasus yang berat, kita pasti rujuk ke spesialis. Begitu. Oke, terima kasih Dok. Lumayan ini cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Dr. Weni nih, Pak. Iya. Apa Oke, jelas Pak Gunawan? jelas Pak Gunawan ya. Nah, ini dari Awi. Saya pernah dengar bahwa Oh. fluoride itu tidak sehat, bahkan berbahaya. Benar nggak Dok? Jadi saya Oh, pakai iya. pasta gigi enzim. Oh iya, jadi memang fluoride itu berbahaya kalau ditelan. Makanya sikat gigi itu kalau dikumur harus langsung dibuang kan, nggak boleh ditelan. Karena dia efeknya itu untuk menempel di gigi. Jadi dia nempel di masuk ke pori-pori di enamelnya sehingga giginya jadi lebih padat, jadi bakteri nggak gampang berlubang gitu. Tapi bukan untuk ditelan. Makanya habis sikat gigi harus kumur-kumur dan dibuang. Kalau misalnya ketelan, ada area-area tertentu, daerah-daerah tertentu yang air minumnya mengandung fluoride, bukan air minum sih, air di rumahnya lah mengandung fluoride, lalu misalnya dia minum airnya dimasak gitu, biasanya giginya jadi kayak putih-putih, ada garis-garis putih, lama-lama jadi coklat, gampang keropos gitu. Kalau itu efeknya ke gigi ya. Makanya fluoride itu bukan buat ditelan, tapi ya buat sikat gigi dia nempel, baru dikumur dibuang gitu. Oh. Iya. Iya, tapi Jadi kan, betul sekali Pak Awi. tapi kan memang kita nggak telan ya. Iya. Iya kan? Oke, habis sikat gigi kan kumur-kumur buang gitu, nggak? Cuman takutnya tertelan mungkin ya. Takut tertelan. Iya. Oke, kembali Pak Gunawan. Apa pendapat dokter terhadap kasus saya di mana dalam seminggu cukup 2 kali gosok gigi, tapi tiap hari kumur-kumur beberapa kali dengan betadin biru. Waduh, Pak Gun harus tiap hari sikat gigi, benar nggak Dok? Iya. Betadine nggak usah terlalu sering, Pak. Lebih baik sikat gigi aja sih. Karena kan itu mekanis, kalau bahan kimia itu, misalnya karang gigi, kalau dia cuma kena air aja atau kena cairan, dia nggak akan lepas. Harus digesek sama sesuatu biar sesuatu yang lengket itu bisa diangkat gitu. Kalau cuma kena betadine, tidak akan lepas kayak plak atau karang gigi atau sesuatu yang menempel di gigi gitu. Jadi harus ada gesekan antara mekanis gitu, nggak cuma kena cairan. Jadi Iya, sikat gigi sih lebih penting begitu, Pak.
Betul, karena katanya Pak Gunawan ini gusinya mudah berdarah, jadi dia males sering-sering gosok gigi. Oh iya. Jadi kalau sikat gigi itu jangan gini, Mm-mm. nanti gusinya Puter ya. berdarah. Jadi iya, kalau gigi atas saya nggak ada modelnya, tapi intinya kalau gigi atas arahnya ke bawah. Bawah. Jadi gusinya nggak iritasi. Kalau gigi bawah arahnya ke atas. Kecuali bagian pengunyahan baru digosok-gosok kayak gitu. Hmm. Bagian yang itu ya, yang buat kunyah. Tapi kalau bagian depan sama bagian dalam itu gigi atas arahnya ke bawah, gigi bawah arahnya ke atas. Jadi gusinya nggak terkikis, nggak iritasi. Dan kalau gusi berdarah, mungkin ada karang giginya, mungkin. Jadi harus diperiksakan ke dokter gigi. Kalau dibersihkan biasanya pendarahannya pasti hilang. Iya Gitu. ya. Jadi Pak Gun ke dokter gigi dicek kenapa sering-sering gusi berdarah gitu Iya. ya. Kalau mau ke Rumah Sakit Advent Bandung silakan Pak Gunawan. Ada dokter Iya, Pak, Meli, boleh. nanti dibikinin appointment deh. Oke, selanjutnya dari Bapak Awi, Bapak atau Ibu Awi, maafkan saya ya kalau salah. Oh iya. Ini serem nih dok, katanya. Dok, ini ada kenalan yang habis cabut gigi terus bengkak dan akhirnya meninggal. Kenapa itu dok? Jadinya ngeri cabut gigi, padahal di gigi bungsu rasanya sakit. Wah, ini kasihan juga nih. Apa benar nih dok, cabut gigi bisa bikin orang meninggal? Oh, tergantung. Misalnya orangnya ada penyakit jantung, minum obat pengencer darah, baru dicabut tanpa ada premedikasi sebelumnya. Maksudnya biasanya kalau mau cabut gigi itu obat pengencer darah dihentikan dulu 4 hari sampai 5, 7, tergantung dokternya sih, sekitar 4 harian, supaya pas habis cabut gigi nggak pendarahan banyak. Kalau memang pendarahan banyak bisa shock, bisa ada ya terparahnya bisa meninggal juga sih memang. Makanya sebelum dicabut gigi biasanya dokternya tanya dulu ada alergi nggak. Kalau misalnya habis cabut gigi dikasih obat taunya alergi, bengkak, nggak bisa napas, meninggal bisa juga kan. Habis itu ada penyakit apa aja, kalau minum obat pengencer darah harus berhenti dulu supaya nanti nggak shock, malah pendarahan cuma dari gigi bisa sampai pingsan gitu. Ada diabetes nggak? Kalau misalnya diabetesnya nggak terkontrol, cabut gigi nggak akan sembuh-sembuh, yang ada malah ada luka, malah pendarahan, infeksinya malah makin besar. Jadi memang ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Maka sebelum cabut gigi biasanya dokter bertanya, pasien ini ada penyakit apa aja, ada minum obat apa aja, ada alergi apa aja, dan pasiennya juga harus menjawab dengan jujur. Jangan misalnya ditanya, bisa aja sih pasiennya berbohong, tapi kalau diperiksa juga di tensi atau pasti bisa kelihatan ada yang berbeda gitu. Jadi mungkin pasiennya ada penyakit yang lain sehingga meninggal. Memang bisa terjadi seperti itu. Tapi biasanya sih pasti, apalagi kalau orang yang udah tua, pasti ditanya dulu riwayat kesehatannya apa aja sebelumnya. Kalau di rumah sakit juga bisa diperiksa dari riwayat-riwayat medis sebelumnya. Jadi resikonya lebih rendah sih. Yang penting harus ditanya segalanya dengan lengkap. Gitu ya. Maksud Apalagi dokter kalau pasiennya ada komorbid ya dok ya? iya Maaf dok. ada komorbid. Oh. Iya. Biasanya seperti itu. Iya. Kalau ada komorbid harus terus terang ya. Iya. Juga yang alergi itu kan harus dikasih tahu ya. Alergi Iya. obat ini, obat itu, gitu kan? Ya, halo. Ya, Betul. sore dok. Terima kasih dok. Bukannya kena akar gigi ya dok? Katanya kalau cabut kena akar gigi itu bisa mati orangnya. Kayak gitu. Oh, akar gigi. Kalau dicabut itu pasti dengan akar giginya, Pak. Saraf gigi gitu. Oh, saraf gigi. Kalau gigi itu di dalamnya ada sarafnya. Jadi kalau pas dicabut pasti gigi dengan segala isinya pasti kecabut. Kalau misalnya ada masalah dengan sarafnya biasanya nggak sampai mati sih Pak. Kemungkinan kalau sarafnya kemungkinan bisa aja kebas selama beberapa minggu sampai beberapa bulan lah. Kalau sampai sarafnya
korek gitu. Tapi kalau dari sarafnya sih biasanya nggak sampai mati sih, Pak. Mati sih enggak ya dok, tapi itu setengah mati kali ya. Nggak, maksudnya ada resikonya gitu kan. Nanti kan dokternya kasih tahu ada resiko pendarahan, ada resiko bengkak, resiko sakit, bisa juga ada resiko kebas gitu. Tapi kalau dari saraf biasanya kebas kalau cabut gigi bungsu ya. Dok, selama ini kalau dokter treatment seorang pasien dengan DM, diabetes itu gimana? Dokter cek Kalau dulu atau gimana? Kalau diabetes, kalau misalkan pasiennya cuma tambal gigi, itu kan nggak ada pendarahan. Jadi langsung aja. Kalau pasiennya mau scaling, mau pembersihan karang gigi atau cabut gigi, itu nanti biasanya diukur dulu gula darah sewaktunya. Dia harus di bawah 200. Kalau di bawah 200 itu aman. Dan biasanya saya tanya, ini terkontrol nggak, Bapak? Ada minum obat apa aja? Habis itu Bapak itu atau Ibu rutin nggak ke dokter umumnya, ke dokter spesialisnya. Jadi harus ditanya dulu segala riwayatnya, baru disuruh datangnya pagi-pagi, biar dia nggak terlalu capek, udah makan, masih fresh. Biasanya kalau pasien diabetes, kalau saya seperti itu. Jadi riwayatnya semua saya harus tahu dulu dan gula darah sewaktunya harus di bawah 200 kalau mau dilakukan tindakan yang ada pendarahan kayak cabut gigi atau pembersihan karang gigi. Maaf dok, kalau di scaling tuh selalu kok berdarah ya dok. Saya pernah berapa kali udah bayar mahal dok, apa tuh jutaan atas bawah. Sakitnya bukan main loh dok, terus berdarah lagi. Itu kenapa ya dok? Oh iya, kalau di scaling itu kan pembersihan karang giginya itu kan ada di dalam gusi, Pak. Jadi ini gigi, ini gusi nempel, jadi dikorek gitu karang giginya dari gusi. Jadi biasanya berdarah. Biasanya gusinya bengkak. Kalau gusi bengkak, sikat gigi aja berdarah. Apalagi kalau di scaling diangkat karang giginya itu berdarah, tapi itu normal. Kalau lagi di scaling pasti ada pendarahan, tapi nanti dia hilang. Jadi nggak apa-apa sih, itu normal. Iya, nggak apa-apa. Dan itu ngerjainnya juga lumayan capek. Maksudnya kan itu semua gigi gigi itu ada banyak. Jadi ya lumayan juga memakan waktu. Makanya kadang-kadang biayanya juga tergantung kasusnya agak mahal. Iya. Oke, terima kasih Dr. Weni. Jawabannya sangat lengkap ya. Semoga menjawab untuk semua yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Amos Gris Setiadi. Selamat sore dok, mau tanya, kalau gigi bungsu sudah dicabut, apakah harus pasang gigi palsu? Dari Bapak Amos, ya terima kasih. Kalau gigi bungsu itu biasanya tidak usah diganti gigi palsu karena biasanya jarak space atau ruangan yang ada di paling belakang sini itu kecil. Kalau dipasang gigi palsu justru jadi ganjel. Dan kita itu sudah punya 2 gigi geraham, 2 atas, 2 bawah. Dan gigi-gigi yang lainnya itu sudah cukup untuk mengunyah walaupun tidak ada gigi bungsu atau gigi geraham ketiga. Jadi biasanya kalau gigi bungsu dicabut, tidak usah diganti gigi palsu. Kecuali gigi-gigi geraham depannya udah ompong, tapi berarti itu yang digantikan gigi yang lain, bukan gigi bungsunya. Kira-kira seperti itu, Pak. Lebih hemat itu, Pak, jadi nggak usah pakai gigi palsu. Oke, pertanyaannya dari Bapak Henry, kalau gigi goyang, apa baik langsung cabut atau bisa dipertahankan? Baiknya ke dokter gigi spesialis ya? Oh iya, kalau gigi goyang, itu dilihat dulu biasanya goyangnya karena apa, dicari penyebabnya apa, apakah karena giginya berlubang sampai ada infeksi di bawah akarnya terus goyang, atau ada masalah di gusinya. Nah kalau misalnya gigi goyangnya itu seperti yang tadi saya tunjukkan, yang periodontitis udah banyak, gigi depannya goyang semua, itu kalau dicabut semua kan pasiennya ompong, kasihan. Itu kita rujuk ke dokter gigi spesialis periodonti. Jadi biasanya nanti semua karang giginya, segala permasalahan karang gigi, lubang gigi semuanya diberesin. Kalau udah beres, yang penting dia bersih. Yang goyang-goyangnya itu bisa tergantung kasus masing-masing sih. Ada yang harus dicabut. Kalau masih bisa dipertahankan nanti
di splint namanya, jadi direkatkan supaya dia nggak goyang lagi gitu. Nah, kasus-kasus seperti itu juga kadang nggak kadang sih, biasanya dirujuk dari dokter gigi umum ke dokter gigi spesialis. Kalau kasus-kasus yang berat, tapi sekali lagi segala-galanya itu penting sekali menggunakan ronsen. Jadi kalau misalnya dokter giginya minta di ronsen, sebaiknya pasiennya setuju, karena dari situ kita bisa melihat keparahan penyakit giginya itu seperti apa dan penanganannya seperti apa gitu. Nggak selalu semua harus dicabut, tergantung situasi Oke. dan kondisi maksudnya. Iya. Nah, pertanyaannya nih, Dok, apakah dari gigi ini memiliki penyebab penyakit-penyakit lainnya yang ada dalam tubuh kita? Oh iya, bisa juga. Atau kan kadang katanya dari gigi berlubang ada bakteri yang bisa larinya ke jantung atau ke paru-paru atau kemana, bisa begitu ya, Dok? Bisa. Jadi kalau misalnya gigi kita ada karang giginya yang tadi nempel di gusi, itu kan ada bakterinya. Dan di gusi juga kan ada pembuluh darah. Dari pembuluh darah itu bakterinya bisa masuk, dia bisa dari infeksi dari gigi ya. Kalau ke jantung itu dia bisa membuat bakteri dari gigi masuk ke pembuluh darah lewat ke jantung kan. Katup di jantung yang buka tutup bisa infeksi di situ. Bahasa medisnya itu endokarditis. Jadi itu cukup berbahaya juga, apalagi untuk orang yang sudah komorbid, udah berumur. Terus kalau misalnya ibu hamil juga, kalau misalnya punya penyakit kayak yang tadi periodontitis, karang giginya banyak gitu, dia lagi hamil, bakterinya itu bisa ke janinnya. Biasanya bayi yang keluar itu jadi ringan. Jadi berat badan lahir ringan gitu disebutnya. Jadi kurang sehat lah anaknya. Jadi itu sangat berpengaruh. Makanya pas lagi hamil juga semua kesehatan gigi harus sangat diperhatikan. Biasanya jadi lebih sensitif juga. Jadi cuman ada apa sedikit plak karang gigi sedikit, gusinya jadi bengkak gede banget. Padahal dulu pas lagi nggak hamil ya biasa aja gitu. Jadi kalau dia hamil, jadi tubuhnya bereaksinya jadi lebih daripada sebelumnya. Lebih sensitif. Kira-kira seperti itu. Ya? Lebih sensitif, iya. Mungkin giginya jadi sering ngilu gitu ya? Iya. Gusinya gampang bengkak. Gusinya gampang bengkak ya. Oke. Wah, terima kasih nih Dokter Weni sudah menjawab seluruh pertanyaan dengan baik ya. Saya yakin semua yang bertanya yang ada di Zoom meeting ini puas ya dengan jawaban dari Dr. Weni Nusawakan. Mudah-mudahan. Kalau belum puas bisa datang ke Rumah Sakit Aspen. Iya, betul. Jadi kalau ingin konsultasi, ingin periksa gigi ya atau mau ditambal atau mau dicabut, boleh ke Rumah Sakit Advent Bandung bertemu dengan Dokter Gigi Weni Nusawakan ya di sana. Tiap hari kan, Dok, ya praktek? Iya, kecuali Sabat, Sabtu. Kecuali hari Sabtu tidak praktek, tapi seluruh hari ada di sana, jadi mudah untuk dihubungi. Pak Gunawan, silakan ke Rumah Sakit Advent Bandung. Karena Pak Gunawan banyak nih, harus ketemu dokter-dokter di sana ya. Oke, wah ini saya sudah mau tutup, tapi ada satu pertanyaan dari Bapak Awi. Dok, biaya cabut gigi bungsu sampai berapa? Nah, ini pertanyaannya akan dijawab kalau Bapak ke Rumah Sakit Advent Bandung. Ya. Iya. Nggak bisa dijawab di sini nih, Pak. Karena tergantung kasusnya gitu ya. Oke, Iya, tidak ada pertanyaan lagi dan sudah maghrib, matahari sudah terbenam. Waktu kita sisa 4 menit sebetulnya ya. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Weni yang sudah menjadi narasumber pada sore hari ini dengan luar biasa. Pertanyaan dijawab dengan lengkap. Terima kasih, Dok. Tuhan kiranya memberkati. Sama-sama, puji Tuhan. Terima kasih Bu Peggy dan semua. Ibu Peggy. Oke, bagi semua yang merasa terberkati dengan Dr. Weni boleh berikan reaction seperti saya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Weni. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Selamat sahabat. Tuhan berkati. God bless you. Iya, thank you. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Sebagaimana matahari sudah terbenam, kita akan tutup
Dan yang akan membawakan motivasi rohani saya sendiri, berhubung para pendeta sekarang sudah offline, mereka sangat sibuk, jadi saya mengisi. Nah, karena kita harus selesai jam 18, waktunya tinggal 8 menit bagi saya, maka saya gantikan renungan yang akan saya bawakan yang harusnya 15-20 menit dengan video ya, video renungan malam. Sebentar, saya akan share screen. Oke, sebentar. Iya, ini apa bisa ya? Mau nggak dia dikecilin ya? Baik, sebelum kita mulai dengan Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyatukan hati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Sebentar. Maafkan ini saya kok nggak bisa. Maafkan ini saya kok nggak bisa buka ini. Oke. Ya, kita tunduk kepala, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti dan menguatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom, salam sukacita. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah Pengampunan Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama seperti Allah membenci akan dosa karena efeknya yang merusak pada kita dan orang lain, Ia bahkan lebih membenci akan sesuatu yang dapat terjadi di antara hubungan kita dengannya. Karena Ia menginginkan hubungan yang erat dengan kita, maka Allah telah mengutus putranya untuk membayar harga pemulihan kita. Kasih-Nya yang terus-menerus untuk kita menyebabkan Ia langsung mengampuni kita begitu kita bertobat dari dosa kita. Tidak ada harga yang harus dibayar. Tidak ada waktu yang harus kita habiskan di luar kasih-Nya yang sempurna. Yesus membayar harga untuk setiap dosa yang Anda dan saya telah lakukan. Pikirkan sejenak tentang rutinitas normal Anda setelah Anda berbuat dosa. Proses apa yang biasanya Anda lalui sebelum Anda merasa dipulihkan kepada Tuhan? Berapa lama Anda menunggu untuk bertobat? Berapa banyak waktu yang biasanya Anda lewatkan sebelum Anda merasa dapat membuka hati Anda kepada Tuhan dan menikmati kehadirannya? Memang benar bahwa akibat dosa dapat bertahan bahkan setelah kita meminta pengampunan, kita masih tetap merasakan akibat dari dosa tersebut. Akan tetapi, halangan dalam hubungan kita dengan Tuhan bukanlah salah satu akibatnya. Yesus membayar harga tertinggi dari dosa, yaitu dengan nyawanya sendiri, sehingga tidak ada lagi yang bisa terjadi antara kita dan Tuhan.
Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 35-38, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kedalaman kasih Tuhan yang tak bersyarat bagi Anda itu mendorong Dia untuk mengampuni Anda. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Setelah Anda mengakui dosa Anda kepada Tuhan, maka Ia memilih untuk tidak mengingatnya lagi. Jika Anda merasa diingatkan akan suatu pelanggaran, itu bukanlah suara roh. Anda memiliki musuh yang terus-menerus berbohong untuk membentuk penghalang antara kehidupan Anda dan Tuhan. Karena musuh tidak bisa lagi menahan Anda dari surga, maka dia akan bekerja tanpa lelah untuk menghancurkan hubungan Anda dengan Tuhan di bumi ini. Saat Anda mengakui dosa Anda kepada Tuhan, adalah saat di mana tidak ada apa-apa lagi di antara Anda dengan Tuhan. Jangan biarkan apapun menghalangi hubungan Anda dengan Bapa Surgawi Anda. Perbarui pikiran Anda dengan kebenaran dari apa yang Tuhan katakan tentang dosa Anda. Hati Tuhan adalah hati yang rindu untuk mengampuni Anda sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan Allah. Mari kita tunduk kepala dan sekali lagi kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang sabat-Mu yang kudus. Kami telah memasuki minggu bekerja kami, di mana saat ini matahari telah terbenam. Kami memohon ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami pada sepanjang minggu bekerja ini. Tuntunlah kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, menasehati kami, membimbing kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, baik perkataan, perbuatan, maupun angan-angan hati kami seteru dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberkati kami dalam makanan minuman agar tubuh kami boleh menjadi sehat dengan makanan minuman yang benar. Bapa di surga, kuatkanlah iman percaya kami pada sepanjang minggu ini untuk tetap setia kepadamu. Berkatilah Rumah Sakit Advent Bandung, mulai dari seluruh direksi, para dokter, perawat, dan semua karyawan, agar mereka boleh tetap sehat, kuat, dan melayani pasien-pasien dengan baik. Dan biarlah Engkau saja yang menyembuhkan dari atas usaha yang telah dilakukan oleh para tim medis. Ya Tuhan, berkati kami semua yang ada di Zoom meeting ini yang mengikuti acara ini. Kiranya sukacita surga boleh menjadi bagian kami dan pelajaran yang kami terima dari Dr. Weni boleh menjadi pelajaran ilmu tambahan bagi kami untuk menjaga kesehatan gigi kami. Dan Tuhan berkatilah Dr. Weni Nusawakan dalam rumah tangga, pelayanan, juga pekerjaannya, agar dia tetap sehat, kuat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Oh Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakan doa yang tidak sempurna ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus kami dari dosa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah berakhir acara ini. Dr. Weni, sekali lagi terima kasih. Kalau ada Dr. Alvin dari Rumah Sakit Advent Bandung, kami undang untuk memberikan kata-kata bahagianya. Tapi kalau Dr. Alvin tidak ada, mungkin dari Rumah Sakit Advent Bandung ada yang mewakili. Mungkin Bapak Hartono bisa mewakili Rumah Sakit Advent Bandung. Silakan Pak Hartono. Iya. Oke, kalau tidak ada,
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Kita ketemu lagi pada minggu depan di jam yang sama 16.30 dengan narasumber nanti yang berbeda dan juga Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Selamat minggu bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda terberkati dengan acara dari Rumah Sakit Advent Bandung, Anda bertanya dokter menjawab, boleh berikan reaction-nya kepada kami. Dan saya ingin memberikan hati untuk kehadiran dari seluruh partisipan, karena tanpa Anda acara ini kurang berhasil. Ya, wow, terima kasih untuk semua hatinya untuk acara ini. Selamat minggu bekerja, Bu Selamat minggu Peggy. bekerja, boleh di-unmute, saling menyapa. Terima kasih Bu Peggy, selamat Selamat minggu bekerja. Ya, terima kasih Pak Denis untuk doanya tadi ya. Terima kasih semua, sampai jumpa. God bless us. Oke, salam sukses semua. Kepada tim multimedia Rumah Sakit Advent Bandung, terima kasih. Boleh ditutup Zoom-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Dokter Weni?